Shalom saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita ada semua sampai detik ini, semua karena kasih Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Ada harapan di dalam Kristus, apapun kondisi dan situasi kita hari-hari ini, bahwa seluruh pergumulan hidup kita, percayalah di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Itu yang membuat kita bergairah hidup sampai detik ini. Saudaraku, mari sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kasih dan kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Kami boleh bergairah hidup sampai detik ini karena kami mempunyai harapan yang hidup, yaitu Engkau. Sebab itu Tuhan, kami hendak memuji dan menyembah Engkau. Tahirkan setiap kami dan layakkan setiap kami untuk memuji, memberikan korban yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, oh, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kau harapan yang hidup. Sungguh ku percaya. Mari dengan iman kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, harapanku di dalam-Mu Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah. Mari sembah Dia, harapan yang hidup, satu-satunya pengharapan yang hidup hanya di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, percayalah bahwa Yesus adalah harapan yang sejati. Ketika tidak ada jalan, ketika pintu-pintu tertutup, arahkan wajahmu pada Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa Dia memberikan jalan, sebab Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah harapan di tengah-tengah situasi yang himpit hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari yang percaya, angkat kedua tanganmu, deklarasikan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.
percaya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya, kami percaya. Kami deklarasikan hari ini, tak pernah lalai setiap janji-Mu Tuhan, digenapi dalam hidup kami. Bagi orang yang mengasihi-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau yang percaya, buka tanganmu, buka hatimu. Terima dengan iman bahwa janjinya digenapi. Cepat atau lambat, waktu Tuhan yang terbaik, Dia menggenapi setiap janjinya dalam hidupmu. Terimalah dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, hatiku percaya. Kami terima dengan bersyukur, kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya pribadi harapan kami di dunia ini. Sebab diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka seumpama burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak menjadi letih. Mereka berjalan tetapi mereka tidak akan lelah. Sebab tangan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami klaim janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya dengan waktu Tuhan kami melihat kemuliaan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dengan nyanyian iman kami, dengan syukur kami boleh sudah menyatakan itu dalam pujian penyembahan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dibagikan dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap Minggu jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur hari ini kami boleh mengambil bagian dalam memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menabur dengan penuh sukacita ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan kalau hari ini kami dapat beribadah bersama meskipun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Biarlah Injil kebenaran-Mu dapat memerdekakan kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan Kau sudah kirim hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Ada sebuah pesan yang spesial, ada sebuah pesan yang istimewa Tuhan. Untuk setiap kami semua Tuhan, supaya setiap kami semua dapat bertumbuh iman kami dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, amin. Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, tetap antusias, tetap semangat, tetap bersuka cita. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang percaya yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hari ini tanpa panjang kata kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sudah berkenalan beberapa minggu yang lalu dengan kesaksian bersama istrinya bahwa beliau pernah terkena COVID-19, sempat kritis, sempat opnam, tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dialah dokter di atas segala dokter, amin. Dan dia disembuhkan dan hari ini akan bersama-sama melayani kita. Dan saya percaya ada sebuah pesan yang luar biasa untuk setiap kita semua. Saya undang dengan hormat, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, Pendeta Hefron. Shalom. Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI KAB, kami mengucapkan terima kasih bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan rahasia firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat di tempat ini, kalau kita perhatikan di masa-masa yang seperti saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Ya, banyak orang yang memerlukan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali juga orang yang memerlukan pertolongan itu tidak tepat sasaran. Ya, mereka tidak meminta pertolongan kepada yang tepat. Nah, akibatnya mereka tidak mendapatkan jalan keluar, malah mereka mendapatkan hal-hal yang sangat merugikan di dalam kehidupannya. Ada kegagalan yang diraih. Ya, oleh sebab itu, mari saat ini kita mau lihat ya, bagaimana kita meminta pertolongan yang tepat. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur pasal yang ke-86 kita akan lihat di dalam ayat yang ke-14, ya, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin menyabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ayat yang ke-16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. 17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini ada waktu mungkin bisa dibaca dari Mazmur pasal 86 ini mulai dari ayat yang pertama. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan di dalam perikop di dalam pasal ini dikatakan doa minta pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan bahwa doa Daud. Artinya apa? Ini adalah suatu doa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daud. Ya, siapa Daud tersebut Bapak Ibu Saudara? Daud adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang besar, ya. Bahkan di sini dikatakan
doa Daud ini adalah doa secara pribadi. Bukan doa-doa syafaat atau doa yang ada di dalam persekutuan, bukan. Tetapi dikatakan di sini di ayat yang pertama, ini adalah doa pribadi. Ini adalah keluhan-keluhan daripada Raja Daud. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, mengapa Daud ini berdoa, ya? Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14 tadi dikatakan bahwa, ayat 14 dikatakan, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan-gerombolan orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dan tidak mempedulikan engkau. Ternyata kalau kita perhatikan di sini, Daud mengalami pergumulan yang luar biasa. Daud mengalami masalah yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat 14 dikatakan orang-orang yang angkuh menyerang Daud. Bahkan dikatakan apa? Ada gerombolan-gerombolan orang yang sombong ingin mencabut nyawanya Daud. Dan ini merupakan ancaman yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu pada waktu Daud mengalami hal yang seperti ini, kalau kita dengan keadaan yang seperti ini, mungkin kita merasakan, Tuhan, aku menghadapi masalah yang cukup besar. Nyawaku terancam. Ya, mungkin ini yang dilakukan. Tetapi kita perhatikan di sini. Ketika Daud mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan di sini Daud sama sekali dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa, ya. Bahkan di sini dikatakan Daud pada waktu mengalami masalah yang luar biasa tersebut, Daud mempunyai iman yang luar biasa, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di masa-masa yang sukar, masa-masa pandemi ini, terkadang kita juga melihat, terkadang kita mengalami masalah yang sangat luar biasa. Nyawa kita seakan-akan terancam. Kalau Daud di sini dikatakan, ya, dia mengalami masalah, dia mengalami tekanan, ya, dia mengalami suatu intimidasi yang luar biasa, itu dari gerombolan-gerombolan orang. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengalami masalah justru menghadapi pandemi COVID-19. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak orang yang saat ini mulai meragukan siapa Tuhan tersebut. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang yang mulai imannya mulai goyah. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, banyak orang yang tidak tahu pertolongan, banyak yang tidak tahu bahwa sumber pertolongan itu adalah Tuhan. Mereka mencari pertolongan di tempat yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mencari pertolongan yang tepat. Bukan mencari pertolongan di tempat-tempat yang lain, tapi ayo kita mau mencari pertolongan yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya, saya mau sedikit sharing aja, ya. Pada waktu tahun yang lalu saya mengalami masalah yang begitu mengancam nyawa saya. Yaitu ketika waktu itu saya kena penyakit COVID-19, ya. Pada waktu itu saya sudah tidak ada harapan lagi juga. Saya merasa bahwa Tuhan, kalau Engkau izinkan saya berikan kesempatan untuk saya bisa melayani karya. Pada waktu itu saya benar-benar drop yang luar biasa. Dan pada waktu itu saya merasa sudah tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Ya, karena apa? Saya harus sendiri pada waktu itu. Istri sudah enggak bisa menolong, siapapun enggak bisa menolong saya. Nah, dari situ saya mulai sadar, saya lihat
hanya satu sumber pertolongan saya, yaitu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini. Daud pada waktu dia mengalami tekanan, pada waktu dia diancam nyawanya, pada waktu banyak orang-orang yang menyerang dia, Daud tidak pernah sekalipun dia mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak pernah putus asa. Dia enggak pernah patah semangat. Tetapi kita perhatikan di sini, Daud semakin hidupnya dekat dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, mengapa Daud itu bisa memiliki iman yang luar biasa? Di sini ada 3 hal. Ya, yang pertama dikatakan di ayat yang ke-8, ya, dikatakan tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Di sini dikatakan menunjukkan bahwa Daud yakin dan percaya bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Ya, di sini dikatakan ditulis dengan kata Allah kecil, ini menunjukkan adalah dewa-dewa, berhala-berhala, ilah-ilah yang lain. Dikatakan apa? Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah. Artinya apa? Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Allah yang dahsyat yang luar biasa. Ini yang diyakini oleh Daud. Sehingga Daud pada waktu dia mengalami masalah yang luar biasa, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengalami kekecewaan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami tekanan, nyawa kita mungkin terancam. Ingat ya, kita harus percaya bahwa kita mempunyai Allah yang tidak ada bandingannya. Apa masalah kita, apa masalah Bapak Ibu Saudara saat ini? Ya, di hadapan Allah tidak ada artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Daud bisa mempunyai iman yang luar biasa? Mengapa Daud bisa bertahan? Mengapa Daud tidak mengeluh? Mengapa Daud tidak kecewa kepada Tuhan? Ya, yang kedua dikatakan ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Daud merasa bahwa dia tidak tahu jalan yang harus dilakukan oleh Daud. Ya, oleh sebab itu dia mengatakan, Tuhan tunjukkanlah jalan. Karena apa? Aku enggak mampu untuk berjalan sendiri. Aku enggak mampu Tuhan. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan supaya apa? Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengakuan yang luar biasa. Ya, kita tahu Daud adalah seorang raja. Tetapi di sini dikatakan, Tuhan, aku enggak tahu jalan. Demikian juga dengan kita. Ya, kita enggak tahu jalan kita ke depan, kita itu mau ada apa kita enggak akan tahu. Ya, besok kita apa yang akan terjadi kita juga enggak tahu. Oleh sebab itu, Daud merasa bahwa dia banyak kelemahan, dia banyak kekurangan. Dia mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Karena apa? Jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Dan jalan yang ditunjukkan Tuhan tidak akan mengalami kesesatan. Jalan itu adalah jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang menuju kesuksesan, bukan menuju kepada kegagalan. Nah, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ayo saat ini kita jangan merasa hebat. Bos, gak perlu penunjukan jalan. Aku gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan menunjukkan jalan. Aku bisa berjalan sendiri. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang saya perhatikan banyak orang-orang sekarang ini yang punya usaha, punya perusahaan. Ya, banyak mereka yang sekarang ini sudah tutup, sudah tidak bisa berusaha lagi. Ya, kalau kita perhatikan, terkadang mereka merasa apa? Aku hebat kok. Ya, aku banyak uang kok. Aku banyak harta melimpah, jadi aku nggak perlu Tuhan. Nggak perlu Tuhan menunjukkan jalan, itu nggak perlu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan hal yang seperti ini,
maka kita akan mengalami kegagalan-kegagalan. Dan ketika kita mengalami kegagalan-kegagalan, maka disitulah kehidupan kita mulai hancur. Ya, Daud pada waktu dia mengalami masalah yang begitu luar biasa, dengan rendah hati dia katakan, Tuhan tunjukkanlah jalan, karena aku gak mampu berjalan sendiri. Hari-hari ini mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan Tuhan. Karena hari-hari ini hari yang gelap Tuhan, penuh misteri Tuhan. Aku enggak tahu apa yang akan terjadi di depanku Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku mohon pegang tanganku Tuhan. Tuntun aku, tunjukkan jalan. Di mana jalan itu yang menuju kepada kebenaran. Karena apa? Hari-hari ini dikatakan di dalam firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh ya dengan kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi hari-hari yang jahat ini, kita perlu Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mengapa Daud dia mempunyai iman yang luar biasa? Mengapa Daud meminta pertolongan hanya kepada Tuhan? Dan itu pertolongan yang tepat. Karena di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daud tahu karakter Allah. Ya, karakter Allah Daud sangat mengenal. Dikatakan di sini, dikatakan bahwa Tuhan Allah itu penyayang. Ya, Dia sangat sayang sekali dengan kita. Ingat, ya, terkadang ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi problem atau apapun, ya, terkadang kita mengatakan apa? Tuhan itu wis gak sayang mana mbak aku. Iya kan? Tuhan sudah gak mengasihi aku. Kemana sih Tuhan itu ketika aku saat ini menghadapi masalah seperti ini? Ya itu artinya Tuhan gak sayang sama aku. Bapak Ibu Saudara, itu salah. Saya katakan salah karena apa? Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan itu sayang luar biasa terhadap kita. Ya, buktinya apa? Dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau menderita. Dia mau dicambuk. Dia mau dipakai mahkota duri. Dia mau pikul salib. Penderitaan yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu sayang terhadap kita. Terkadang yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita sayang kepada Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan kita. Karena apa? Kalau kita sayang kepada Tuhan, kita harus tahu apa kesukaan Tuhan. Ya, terkadang kita menuntut Tuhan, Tuhan gak sayang lagi, Tuhan gak cinta lagi. Tetapi kita sendiri terkadang, apakah kita sayang kepada Tuhan? Ya, padahal Tuhan itu sebenarnya inginnya apa sih? Tuhan itu inginnya apa? Dipuji dan disembah. Itu keinginan Tuhan. Tuhan kepingin apa? Bergaul karib, hubungan dekat, membina hubungan. Iya kan? Tetapi terkadang kita apa? Kita lupakan. Ya, kalau di gereja, wah aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi apa sehari-hari apa yang kita lakukan, kita enggak pernah mengasihi Yesus. Tuhan itu ingin sekali, Dia itu paling yang diutamakan. Terkadang apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu kalah dengan HP kita. Iya kan? Bangun tidur Tuhan itu ketika kita bangun tidur, Tuhan itu nunggu kita kok. Iya kan? Bagaimana anakku ini mau nyapa aku atau enggak?
mau ngomong sama saya apa enggak. Tuhan itu sedang menunggu seperti itu. Kadang-kadang kita apa? Lupa. Yang paling kita utamakan HP kita. Buka WA, FB. Wah, ada berita apa. Kita lupa sama Tuhan. Berarti kita enggak sayang. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Ingat ini. Kalau kita ingat ini, kita nggak akan khawatir. Menghadapi pandemi COVID-19 kita nggak akan khawatir. Ya, keadaan ekonomi yang sekarang ini kita tidak bisa prediksi. Kita nggak usah khawatir. Karena apa? Karena Dia sayang kepada kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sabar dan Dia setia. Dia nggak pernah lupa. Dia nggak pernah ingkar janji seperti manusia. Dia sangat setia Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi problem masalah kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia katakan, apa yang menjadi masalahmu anakku. Dia sabar, Dia setia. Ya, terkadang kita saja yang enggak setia. Terkadang kita yang enggak sabar sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, di hari-hari yang saat ini sulit seperti ini, kita mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan untuk menguasai hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi masalah, jangan ngomel, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan mengatakan gak gereja-gerejaan, gak pelayanan-pelayanan lagi. Bapak Ibu Saudara, rugi kalau kita seperti itu. Karena apa? Karena Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia panjang sabar, Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Apapun yang menjadi problem masalah kita, Dia yang akan tanggung semuanya. Karena Dia sudah mengalami masalah-masalah yang kita hadapi. Dia lebih menderita dari kita. Dia disalib, Dia harus pikul salib, Dia harus menumpahkan darah. Kita mengikut Tuhan gak sampai seperti itu. Tapi terkadang kita mengalami masalah sedikit, kita mulai menyalahkan Tuhan. Mari hari ini, mari jemaat KAB di tempat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau mungkin kita belum mengenal Tuhan lebih dekat, mungkin kita masih bisa goyah, kita kecewa. Hari ini juga, mari kita katakan kepada Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Aku mau kuat imanku saat ini. Apapun yang terjadi, aku mau kuat di dalam imanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadikan kekuatan bagi jemaat KAB. Mungkin yang ada saat ini mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami ikatan. Mungkin dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam usaha, mungkin mengalami hal-hal yang mungkin saat ini sangat meresahkan. Mari jangan tinggalkan Tuhan. Tetap teguh di dalam iman. Seperti Raja Daud, apapun yang terjadi, dia tetap kuat. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat KAB di tempat ini. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu saat ini Tuhan sudah berhenti. Tapi biarlah Roh Kudus saat ini Tuhan boleh menguasai setiap hati para jemaat KAB Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan, jikalau masih ada jemaat KAB yang saat ini mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami ikatan. Mungkin saat ini tidak ada jalan keluar atau saat ini mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, ampuni mereka Bapa.
Berikan pertolongan untuk mereka. Berikan jalan keluar untuk mereka Tuhan. Supaya mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini melihat dan mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Jikalau mereka sakit Tuhan, biarlah melalui bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Jamah Tuhan. Berikan kesembuhan untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah roh-Mu senantiasa menguasai mereka. Kami rindu Tuhan. Jemaat-Mu KAB ini Tuhan mengalami kemenangan-kemenangan. Ketika harus menghadapi tantangan-tantangan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala. Di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Gunawan, Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Bapak. Berkati keluarga, berkati istri, anak, cucu, menantu. Tuhan memberkati mereka. Jauhkan dari segala macam penyakit, virus, bakteri apapun, terutama virus corona Tuhan. Engkau akan lalukan semuanya Bapak. Demikian juga pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program yang ada di tempat ini Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dengan luar biasa. Biarlah melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, nama Tuhan boleh diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Hefron yang sudah melayani kita bersama-sama berbagi berkat. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya dorong Bapak Ibu semuanya bahwa kita ada ibadah secara offline, yaitu di Jalan Tegal Sari nomor 60, hanya 1 jam. Tetapi kita harus menggunakan protokol kesehatan yang ada. Dan protokol dilakukan secara sangat ketat sekali sehingga kita dapat beribadah secara nyaman. Jadi saya dorong sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online ya untuk dapat beribadah setiap hari Minggu di Jalan Tegal Sari nomor 60, 3 kali ibadah jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menaungi kami. Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.